terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dasar-dasar perencanaan kesehatan. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil materi kami, di sini saya akan perkenalkan dulu anggota kelompok 1. Saya sendiri, atas nama Nurwidiam Satyana. Saya Rinda Antari dengan NIM J1A1211184. Saya Cynthia Anastasia Kia dengan NIM J1A1211196. Saya Cima Syaira dengan NIM J1A1212009. Dan saya Wawade Nomor Limbai dengan NIM J1A1212223. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian perencanaan. Perencanaan adalah memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan berhubungan dengan masa depan, bertujuan untuk mencapai tujuan, alokasi, sumber daya, serta kegiatan terus-menerus. Dengan demikian, suatu kerja akan berantakan dan tidak terarah jika tidak ada perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang dan disusun dengan baik akan memberi pengaruh terhadap pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu unsur-unsur dan tingkatan dalam perencanaan. Ada beberapa unsur dan tingkatan dalam perencanaan. Yang pertama di sini ada misi. Misi di sini adalah tugas untuk mewujudkan visi. Yang kedua ada visi. Visi ini bisa diartikan sebagai cita-cita yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Kemudian ada tujuan. Tujuan secara generik dapat diartikan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Kemudian ada strategi. Strategi ini difokuskan pada usaha-usaha manajemen dalam mencapai tujuan yang tentu saja harus sesuai dengan misi perusahaan yang telah ditetapkan bersama oleh semua pihak yang berkepentingan dalam sebuah organisasi. Kemudian ada kebijakan. Kebijakan dapat dikatakan sebagai panduan umum bagi para pengambil keputusan dalam sebuah organisasi. Kemudian prosedur dan aturan. Prosedur merupakan metode atau cara yang baku untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Lebih lanjutnya prosedur diperlakukan agar pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan menurut metode tertentu sehingga diperoleh hasil yang seragam. Kemudian program di sini merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki durasi waktu tertentu serta dibuat untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Kemudian anggaran bisa dikatakan sebagai penerjemahan program ke dalam suatu satuan angka atau mata uang. Selanjutnya itu syarat dan manfaat dalam perencanaan. Yang pertama yaitu bersifat pada alternatif. Agar dapat menetapkan suatu perencanaan yang baik, maka sebaiknya sebelum perencanaan ini ditetapkan harus menetapkan terlebih dahulu alternatif dari perencanaan. Dengan adanya alternatif perencanaan yaitu dengan jalan mempertimbangkan untung ruginya dari masing-masing alternatif, maka kiranya kita dapat menentukan suatu alternatif perencanaan yang baik. Kemudian yang kedua, harus realistis. Seperti halnya dengan tujuan organisasi, perencanaan harus realistis. Bila rencana ini tidak realistis, mungkin hanya akan baik di atas kertas, namun tidak dapat dilaksanakan dalam prakteknya. Kemudian yang ketiga, rencana harus ekonomis. Rencana harus ekonomis yaitu dengan melihat adanya berbagai faktor di atas, terutama terhadap keterbatasan organisasi, harus pula memperhatikan pertimbangan ekonomis dalam pembuatan suatu rencana. Bila di dalam proses pembuatan rencana itu meninggalkan pertimbangan ekonomis, kemungkinan di dalam pelaksanaannya nanti akan timbul adanya pemborosan baik dari segi tenaga, waktu, dana, dan sebagainya. Kemudian rencana harus luwes atau fleksibel. Sebenarnya suatu rencana yang baik adalah yang telah mendasar diri terhadap adanya penelitian yang telah dilangsungkan sebelumnya secara mendalam. Tentu pula setelah memperhitungkan berbagai kemungkinan yang ada. Namun di dalam praktek seringkali terjadi, walaupun rencana itu telah dibuat dengan baik, sering pula ditinjau kembali. Ini disebabkan karena dalam prakteknya sering muncul hal-hal yang tidak diduga sebelumnya dan sulit untuk diperhitungkan. Kemudian yang terakhir yaitu dilandasi dengan partisipasi. Ada baiknya kalau dalam membuat suatu rencana dilandasi unsur partisipasi, sebab dengan adanya partisipasi dari segenap pihak dalam organisasi diperoleh berbagai masukan yang sangat besar manfaatnya di dalam pembuatan rencana itu sendiri. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, untuk pemateri selanjutnya saya persilakan.
Baik, selanjutnya yaitu manfaat perencanaan bagi setiap organisasi. Yang pertama yaitu sebagai alat pengawas dan pengendalian pelaksanaan kegiatan organisasi. Yang kedua, untuk memilih dan menentukan prioritas dari beberapa alternatif dan pilihan yang ada. Yang ketiga, untuk mengarahkan dan menentukan pelaksanaan kegiatan sehingga tertib dan teratur menuju tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, untuk menghadapi dan mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu perencanaan yang baik mendorong tercapainya suatu tujuan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan ditinjau dari jangka waktu berlakunya, dibedakan menjadi 3 yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Yang kedua ditinjau dari frekuensi penggunaannya. Perencanaan dibedakan menjadi perencanaan yang digunakan 1 kali dan perencanaan yang digunakan berulang kali. Yang ketiga yaitu ditinjau dari tingkat rencana. Perencanaan dibagi menjadi perencanaan induk, perencanaan operasional, dan perencanaan harian. Yang keempat yaitu ditinjau dari filosofi perencanaan, yakni perencanaan memuaskan, perencanaan optimal, dan perencanaan adaptasi. Yang kelima ditinjau dari orientasi waktu, yaitu perencanaan berorientasi masa dan juga perencanaan spekulatif serta perencanaan kebijakan. Yang terakhir yaitu ditinjau dari ruang lingkupnya. Dibedakan menjadi perencanaan strategi, perencanaan taktis, perencanaan menyeluruh, dan perencanaan terpadu. Itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pematerian. Selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membawakan materi yaitu aspek politis dan ekonomi perencanaan kesehatan. Nah, yang pertama itu aspek politik, di mana politik adalah organisasi masyarakat dan pembuatan keputusan kolektif tentang sumber daya kesehatan seringkali diartikan dan diinterpretasikan sebagai pelayanan kesehatan atau healthcare. Kemudian kondisi ini dapat terjadi karena kesehatan dapat ditelusuri dari 2 isu ideologi, yaitu definisi kesehatan pada satu sisi dan politik pada sisi yang lain, telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian cara pandang kesehatan dalam konteks masyarakat. Kesehatan masyarakat dipandang sebagai produk dari faktor-faktor individu, misalnya faktor turunan atau genetik, dan pilihan gaya hidup dan sebagainya yang dapat mengakses ke pasar atau sistem kesehatan. Nah, selanjutnya ada beberapa pakar mendefinisikan politik dalam perspektif yang lebih luas. Yang pertama, politik sebagai pemerintah. Politik adalah berhubungan dengan seni pemerintah dan aktivitas sebuah negara. Yang kedua, keterampilan politik dalam bidang kesehatan, di mana hubungan dengan masalah kehidupan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah politik sebagai resolusi konflik. Politik adalah berhubungan dengan ungkapan dan resolusi konflik melalui kompromi, konsilasi, negosiasi, dan strategi lainnya. Kemudian yang terakhir adalah politik sebagai kekuasaan. Politik adalah proses melalui outcome yang ingin dicapai dalam produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya yang terbatas dalam sebuah area eksistensial sosial. Selanjutnya, yang kedua adalah aspek ekonomi, di mana kebutuhan atau need yang dibahas dalam ilmu ekonomi adalah kebutuhan ekonomi. Sifat kebutuhan ekonomi yaitu berbeda antara orang yang satu dengan yang lain. Tidak sama sepanjang waktu, berkembang baik jumlah maupun kualitas, dan bisa bersifat saling melengkapi atau saling bertentangan. Kemudian ada beberapa pakar menjelaskan bahwa yang pertama ilmu ekonomi kesehatan, yang kedua adalah ruang lingkup sasaran ekonomi kesehatan. Mungkin itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih. Kepada pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang bidang kajian ekonomi kesehatan. Bidang kajian ekonomi kesehatan terbagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Mikro menela isu atau program spesifik sektor kesehatan atau aspek produksi. Aspek produksi menela biaya dari berbagai input program kesehatan, menela aspek pembiayaan secara keseluruhan, dan menela aspek-aspek alokasi sumber daya tersebut. Aspek konsumsi menela pola penggunaan pelayanan kesehatan dan diferensiasi menurut fasilitas, strata pendapatan, strata pendidikan, kota, desa, kelompok, umur, pekerjaan, dan lain-lain, dan menela bagaimana pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap pola konsumsi pelayanan kesehatan. Yang kedua, makro. Makro yaitu pertama menela sektor kesehatan secara menyeluruh serta hubungannya secara timbal balik dengan sektor sosial ekonomi lainnya, bertujuan untuk mengkuantifikasi kontribusi sektor kesehatan bagi pembangunan ekonomi. Kedua, dihitung benefit sektor kesehatan dalam ukuran monitor. Ketiga, juga melihat apa pengaruh kebijakan dan pembangunan sektor lain terhadap jaringan kesehatan. Baik, itulah materi dari saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari perencanaan di bidang pelayanan kesehatan. Perencanaan merupakan inti kegiatan manajemen karena semua kegiatan manajemen diatur dan diarahkan oleh perencanaan tersebut. Perencanaan akan memungkinkan para pengambil keputusan atau manajer untuk menggunakan sumber daya mereka secara berhasil, guna dan berdaya guna untuk mendukung keberhasilan pembangunan kebijakan pembangunan. Macam perencanaan misalnya itu seperti puskesmas, yaitu perencanaan upaya kesehatan wajib seperti promosi kesehatan, PL, KIA-KB, gizi, P2, BP, dan perencanaan upaya kesehatan pengembangan seperti UKS, kesehatan gizi, mulut mata, lansia, dan beberapa upaya pengembangan yang lain. Tahap awal dalam merencanakan program kesehatan adalah kegiatan analisis situasi eksternal maupun internal puskesmas untuk melihat kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kesehatan. Analisis tersebut disebut dengan analisis SWOT. Itulah dia sedikit materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Tadi kami telah mempresentasikan hasil materi kami tentang dasar-dasar perencanaan kesehatan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.